Cerdas kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Kita akan mempelajari tentang reaksi kimia. Jadi reaksi kimia dibagi dua, yaitu reaksi kimia irreversible dan reaksi kimia reversible. Irreversible, reaksi kimia yang tidak balik atau searah, sedangkan reversible, dua arah, bolak-balik. Contoh, C ya, bereaksi dengan oksigen membentuk CO2. Pada reaksi antara C dengan O2 menghasilkan CO2, gas CO2 tidak bisa kembali menjadi C. Jadi ini zat yang terbentuk ini tidak bisa kembali menjadi reaktannya atau jadi C dan O. Berbeda dengan reaksi yang dua arah, nitrogen dengan hidrogen menghasilkan amoniak. Hasil reaksi dapat bereaksi menghasilkan reaksi kembali. Jadi NH3 yang terbentuk akan mengurai menjadi N2H2 kembali. Nah, ini yang disebut reaksi dua arah, ke kanan dan ke kiri, itu disebut reversible. Reaksi satu arah dan berkesudahan bila zat reaksinya habis. Jadi reaksi ini bila karbon dan oksigennya habis, dia tidak akan bereaksi menghasilkan CO2. Nah, di sini digambarkan air, ya, di mana air ini menguap pada ruang terbuka, maka air itu menjadi uap. Uapnya tidak akan kembali lagi menjadi air. Reaksi reversible umumnya berlangsung dalam ruang tertutup. Nah, ini jadi air ditutup, kemudian air itu menjadi uap ya dalam ruang tertutup, maka uapnya akan kembali lagi menjadi H2O, menjadi air. Kesetimbangan kimia. Pengertian tentang kesetimbangan. Dalam industri kimia, amoniak dapat dibuat dengan mereaksikan nitrogen dan hidrogen. Nah, dalam teoritisnya 1 mol dengan 3 mol akan menghasilkan 2 mol amoniak. Ya, tetapi dari hasil percobaan tidak sesuai dengan teoritis. Artinya hasil reaksi 2 mol NH3 tidak tercapai. Artinya tidak terbentuk sebanyak 2 mol. Proses reaksi nampaknya berhenti dan menghasilkan gas amonia hasil reaksi dan H2 dan N2 bereaksi. Keadaan seperti ini nampaknya keadaan setimbang. Kemudian ada reaksi serbuk besi dengan larutan asam. Besi bereaksi dengan larutan asam menghasilkan besi sulfat. Nah, bila hasil FeSO4, jadi hasilnya ini direaksikan dengan H2, maka tidak akan terbentuk besi dan asam sulfat kembali. Nah, ini yang namanya reaksi irreversible. Reaksi larutan kalium iodida dengan padatan timbal sulfat akan menghasilkan timbal iodida yang warnanya kuning ya. Nah, ini reaksinya. Di sini warna putih berubah jadi kuning. Nah, kemudian reaksi dibalik ya, dari PbI2 direaksikan dengan K2SO4 kuning, dia berubah menjadi putih. Nah, jadi di sini kedua reaksi dilakukan sistem tertutup, maka reaksi akan bolak-balik ya, ke kanan dan ke kiri. Maka digambarkan secara keseluruhannya PbSO4 dengan Ki membentuk PbI2 dan K2SO4, dan ini pun bereaksi kembali membentuk PbSO4. Ya, kemudian reaksi yang ke kanan, ke arah kanan disebut reaksi maju dan ke kiri disebut reaksi balik. Keadaan setimbang.
kita lihat gas nitrogen dan hidrogen membentuk NH3 dengan kecepatan ke kanan atau terbentuknya NH3 adalah V1, sedangkan terurai kembali NH3-nya menjadi N2 dan H2 V2. Bila reaksi tersebut laju reaksi ke arah kanan dan laju ke arah kiri V1 V2, maka reaksi dikatakan dalam keadaan setimbang. Jadi dalam keadaan setimbang itu kecepatan ke kanan V1 sama dengan V2. Ya, jadi kecepatan berkurangnya konsentrasi N2 dan H2 itu akan sama dengan terbentuknya konsentrasi bertambahnya N2 dan H2. Nah, ini gambar grafiknya. Jadi kalau H2 bereaksi kan dia berkurang, jadi menurun. Begitu juga N2. Tetapi sebaliknya untuk NH3 dia naik ya. Nah, inilah grafik kesetimbangan nanti di sini. Terjadi kesetimbangan, terjadilah grafiknya sebagai berikut. Ya, jadi ada di sini garis pertemuannya ya. Ini di dalam keadaan setimbang. Selanjutnya, kesetimbangan HI, H2 dan I2. Ini reaksinya. Kemudian reaksi pembentukan dan peruraian H2 dianalisis secara kuantitatif ya oleh Max Ernst. Nah, kemudian dalam percobaan dilakukan pada suhu 445, reaksi pembentukan HI menggunakan H2 sebanyak 1 mol per liter, sedangkan pada peruraian HI menggunakan 2 mol per liter. HI dalam wadah yang berbeda tetapi volumenya sama. Pengamatan pada pembentukan HI, maka konsentrasi H2 dan I2 berkurang. Sedang pada peruraian HI, H2 dan I2-nya bertambah. HI berkurang. Akhirnya pada saat tertentu H2, I2 dan HI tidak berubah. Artinya tetap ya. Jadi yang diperoleh adalah H2 0,2, I2 0,2 dan HI-nya 1,6. Nah, inilah grafiknya itu ya. Jadi kita bisa pelajari. Ya, di sini perubahan konsentrasi H2 I2 menjadi 2HI. Nah, kemudian di sini perubahan konsentrasi dari HI menjadi H2 dan I2. Jadi di sini turun HI-nya. Kalau di sini naik ya. Dan selanjutnya, kesetimbangan dinamis dalam reaksi kimia. Jadi yang dimaksud dengan kesetimbangan dinamis adalah kesetimbangan terjadi dalam reaksi setimbang di mana secara mikroskopis reaksi kesetimbangan berlangsung terus-menerus. Artinya reaksinya berjalan ke kiri dan ke kanan. Air misalnya cair menguap menjadi gas ya. Ini secara pada sistem keseimbangan ini air dan uap berlangsung dalam ruang tertutup misalnya. Nah, dengan tinggi ya seperti gambar ini, kemudian air dia menguap dan kembali lagi menjadi air. Tentunya tinggi ini, air ini tetap tidak berubah karena begitu berubah jadi gas atau uap kembali lagi menjadi cair. Nah, jadi pada keadaan setimbang uap dan air ya tidak tampak perubahan. Nah, kemudian tetapan kesetimbangan. Apa pengertiannya? Kita bahas. Ahli kimia matematika dan kimia Cato Bulberg ya, Berg dan Peter Wage merumuskan hukum kesetimbangan ya sebagai berikut. Untuk setiap kesetimbangan kimia pada suhu tertentu, jika perbandingan hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi pada persamaan reaksi kesetimbangan dan masing-masing dipangkatkan koefisien reaksi, maka akan menghasilkan bilangan yang tetap yaitu konstan ya. Nah, di sini reaksi kesetimbangan A dan B dengan koefisien P, Q menjadi C dan D koefisien R dan S. Maka
KC-nya atau tepan keseimbangan, hasil reaksinya, konsentrasi ini dipangkatkan koefisien dibanding dengan reaktannya ya. Jadi H2 dan I2 misalnya 2HI, dia dengan KC sama dengan HI 2 ya, karena ini koefisiennya 2 dibagi konsentrasi H2 dan I2. Nah, menentukan tetapan berdasarkan laju reaksi. Reaksi kesetimbangan ya, PQRS, P1 ke kanan, P2 ke kiri. Maka P1-nya kecepatan reaksi ke kanannya adalah P kali Q ya. Dan yang kiri R kali S pangkat masing-masing koefisien. Nah, maka dalam keadaan setimbang maka P1 sama dengan P2. Nah, jadi di sini kita bandingkan ya, K1 sama dengan K2 di sini. Jadi kita pindah ya K2-nya ke kiri menjadi pembagi. Nah, jadi di sini KC-nya sama dengan R ya. R pangkat koefisien dan S pangkat koefisien dibagi P Q masing-masing pangkat koefisien. Itu harga KC. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat ya dalam membahas tentang kesetimbangan.